Project Cheson 19 dan MC-21 di China dan Rusia masing-masing dirancang untuk memproduksi pesawat penumpang berbadan sempit mereka sendiri. Segmen ini menguntungkan dan mendapat permintaan tinggi di negara masing-masing dan juga memungkinkan mereka untuk beroperasi secara independen dari alternatif barat. Ulasan ini bukan sekadar perbandingan spesifikasi dan angka, tetapi juga mengkaji siapa dari pendatang baru ini yang akan naik ke langit dengan kecepatan yang lebih cepat dan siapa yang pada akhirnya akan mengejar ketinggalan dengan para raksasa barat. C-919, sebuah proyek yang dikembangkan oleh perusahaan pesawat komersial milik negara China COMAC, memperoleh momentum dengan kecepatan yang cepat. Mereka baru-baru ini mendirikan kantor di Singapura dan Hong Kong, menunjukkan komitmen mereka untuk menjadi faktor penting di pasar internasional. Saat ini, C-919 murni beroperasi jalan domestik. 2ED, Tuin Hien, ini probably limitation temporal, come evidence by COMAC's action. Usul MC-21A Rusia oleh Urkut Corporation dibuat sebagai pesaing untuk Boeing 737 MAX dan Airbus A320 Neo. Awalnya bergantung pada teknologi barat, namun sekarang terpaksa beradaptasi dengan cepat sebagai akibat dari sanksi, mirip dengan C-919. Meskipun harapan yang tinggi, Sukhoi Superjet 100 yang diluncurkan sebelum keduanya tidak dapat mencapai tujuannya karena realitas yang serius dari situasi tersebut. Reputasi pesawat ternoda oleh sejumlah masalah teknis dan masalah layanan yang menghambat keberhasilan internasional. Namun hal ini berkontribusi pada pengembangan produksi lokal dan mendirikan fondasi MC-21. Sebagaimana disebutkan, Boeing 737 dan Airbus A320 adalah pesaing utama dari C-919 dan MC-21. Keduanya adalah pesawat berbadan sempit. Namun jangkauannya berbeda. C-919 mampu menempuh jarak 4,775 km, sedangkan MC-21 dapat menempuh jarak hingga 6.400 km, sehingga mendekatkannya ke Airbus A321 dan memberikan keunggulan pesawat Rusia untuk rute yang lebih panjang. Tergantung pada konfigurasinya, C-99 dapat menampung hingga 168 penumpang. Ada dua varian MC-21, MC-21-200 yang dapat menampung 163 penumpang, dan MC-21-10 yang dapat menampung 211 penumpang. Oleh karena itu, pesawat penumpang Rusia sangat cocok untuk membawa sejumlah besar penumpang pada rute sedang hingga panjang, karena memiliki keunggulan kapasitas yang signifikan, terutama pada versi 310 dash. Inilah titik di mana situasinya menjadi menarik. Pada awal C-919, Tiongkok adalah proyek yang sangat bergantung pada teknologi barat, seperti mesin dari CFM International dan avionik dari Honeywell. Namun untuk mengurangi ketergantungannya pada teknologi asing, Tiongkok memulai pengembangan komponennya sendiri setelah diperkenalkannya pembatasan impor. Saat ini C-919 masih sangat bergantung pada pemasok barat yang merupakan kelemahan. MC-21 awalnya dimaksudkan untuk menjadi proyek internasional, dan model prototipe juga bergantung pada komponen barat. Namun, sanksi telah mengakibatkan pergeseran penerbangan Rusia ke kemerdekaan penuh. Peluncuran MC-21 telah ditunda karena penggunaan avionik Rusia dan mesin PD-14 domestik yang meningkatkan otonominya. Percobaan api ini sebelumnya dilalui oleh Sukhoi Superjet 100. Pada awalnya, SSJ-100 mengandung banyak komponen asing, namun sanksi memerlukan transisi serupa ke produksi dalam negeri. Selain memperumit dan meningkatkan biaya produksi, hal ini berkontribusi pada kemajuan teknologi dan infrastruktur yang tidak diragukan lagi akan menguntungkan MC-21. Pada tahun 2008, Sukhoi Superjet 100 diperkenalkan dengan ambisi yang signifikan. Namun, proyek ini segera dihadapkan pada hambatan besar, termasuk tingginya biaya operasional, kerusakan yang sering terjadi, dan masalah pemeliharaan. Inisiatif ini berhasil di pasar domestik, tetapi gagal dalam ekspansi internasional, menunjukkan kerentanan ketergantungan impor dalam manufaktur global. Pengelain demand Superjet adalah pelajaran yang berharga. MC-21 telah dikembangkan sejak 2007, tetapi kemajuannya telah terhambat oleh sanksi dan transisi ke komponen domestik. Proyekan didomaj dan bersiap untuk produksi besar-besaran. Meskipun hal ini menunda peluncurannya,
Produsen Rusia sekarang aktif terlibat dalam pengembangan produksi komponen domestik untuk MC21. C919 adalah proyek yang relatif muda, telah dimulai pada tahun 2008, dan berkembang dengan kecepatan yang luar biasa lebih cepat daripada MC21 Rusia. Tujuan China adalah untuk mempercepat masuknya C919 ke pasar internasional melalui investasi substansial dan rantai pasokan yang canggih. Saat ini pesawat tersebut mengoperasikan jalan domestik, namun pihaknya sedang mempersiapkan ekspansi internasional karena perluasan infrastruktur di negara-negara asing seperti Singapura dan Hong Kong. Pada penilaian pertama, C919 dan MC21 tampaknya berada di jalur yang sama, karena keduanya mengejar kemerdekaan dari Barat dan berfokus pada pasar domestik dan internasional. C919 berpotensi menembus pasar global lebih cepat berkat dukungan pemerintah dan aspirasi Tiongkok menjadi kekuatan penerbangan dominan. MC21 dibangun di atas dasar yang kokoh dari teknologi lokal dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman Superjet. Meskipun perjalanannya panjang, MC21 juga dapat memantapkan dirinya sebagai pemimpin jika proyek tersebut mampu mencapai tingkat layanan dan keandalan yang memenuhi standar internasional. Pesawat 6 MC21 dijadwalkan untuk produksi serial dan pengiriman ke Aeroflot pada tahun 2024. COMAC mengantisipasi produksi 30 unit C99 tahun ini dengan 50 unit tambahan dalam tahap perakitan akhir pada bulan September 2024. C919 dan MC21 adalah dua rival kuat Boeing dan Airbus, mewakili pesaing dari timur. Inisiatif Rusia telah menunjukkan bahwa layak untuk menciptakan teknologi sendiri ketika tidak layak untuk memperoleh teknologi barat yang paling canggih. Kemampuan beradaptasi dan pergeseran MC21 ke teknologi domestik adalah kekuatannya, sedangkan C919 mendapat manfaat dari investasi dan kecepatan pemerintah. Sekarang, menurut Anda, proyek mana dari dua proyek di atas yang unggul dalam hal tujuannya menurut Anda? 2ID fails in comments. Silakan suka dan dibagikan video semula kami dan berlangganan saluran kami. Silakan juga bergabung dengan saluran kami untuk mendorong kami.